Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul penelitian saya, signifikansi masjid berbasis komunitas sebagai pusat evakuasi bencana. Ini dilakukan dengan tim, jadi timnya adalah saya dan Bu Lulu Masluha. Oke. Sekilas tentang latar belakang adalah signifikansi masjid itu karena dia dibangun dan dimakmurkan masyarakat setempat, ada muncul shared identity dan rasa memiliki. Serta di kultur masyarakat Indonesia saat terjadi bencana, itu masjid menjadi tempat perlindungan dan mencari ketenangan jiwa. Karena itu masjid itu memiliki signifikansi yang sangat besar, sangat penting bagi komunitas setempat sebagai salah satu fungsi masjid adalah wadah evakuasi bencana. Permasalahannya adalah tidak jarang bencana ini, terutama gempa, itu turut merusak bangunan-bangunan masjid yang ada. Karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi, yang pertama mengevaluasi aspek struktural, arsitektural, dan spasial masjid berbasis komunitas dalam fungsinya sebagai wadah evakuasi bencana bagi wilayah setempat. Lalu juga merumuskan berbagai strategi preventif yang aplikatif bagi masjid-masjid tersebut dalam aspek struktural, arsitektural, dan spasial agar masjid-masjid itu bisa menjalankan fungsi sebagai wadah evakuasi bencana bagi wilayah setempat. Metode penelitiannya adalah yang pertama lokasi penelitian di Malang Raya, terutama di wilayah selatan Malang atau Malang Selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Ini adalah salah satu wilayah di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa yang rawan gempa. Metodenya yang dilakukan adalah rapid assessment terhadap 100 masjid komunitas. Yang pertama memetakan tipologi struktur yang digunakan, yang kedua melakukan evaluasi dalam aspek-aspek struktural, arsitektural, dan spasial. Yang ketiga adalah perumusan strategi preventif atau retrofitting berdasarkan hasil temuan assessment. Ini adalah hasil penelitian. Yang pertama aspek strukturalnya. Jadi tipologi struktur masjid berbasis komunitas di wilayah Malang Selatan itu ternyata didominasi oleh masjid satu lantai. Dominasinya adalah kolom, balok, sampai atap dan menara itu adalah dengan struktur beton bertulang. Jadi di sini kami menggunakan standar-standar struktur kolom struktur beton bertulang untuk menganalisis keseluruhan masjid yang telah dikumpulkan, data masjid yang telah dikumpulkan. Untuk evaluasinya, aspek struktural itu ada 7 aspek. Yang pertama adalah potensi soft story, yang kedua adalah keberadaan short columns, yang ketiga adalah keberadaan slim columns, keempat heavy roofs dan overhang, yang kelima adalah potensi pounding effect, yang keenam adalah elemen pengaku, dan yang ketujuh adalah potensi topographic effect. Semua ini walaupun aspeknya aspek struktural, tapi dianalisis secara visual, karena di arsitektur kami tidak diajarkan secara mendetil cara-cara perhitungan, karena itu masuk ke dalam bidang sipil. Jadi ini adalah metode evaluasi visual yang membantu arsitek untuk mengetahui aspek-aspek mana saja yang kira-kira harus dihindari ketika merancang bangunan di area rawan gempa. Nah, ini adalah contoh-contoh masjid yang misalnya masjid yang di atas ini heavy soft story, ada di sini ada potensi soft story karena lantai 2-nya itu jauh lebih masif daripada lantai 1. Begitu juga dengan di sini. Kita lihat sebagian besar masjid itu lantai 2-nya itu lebih masif daripada lantai 1, ditambah lagi mereka banyak sekali menggunakan atap beton, baik plat maupun kubah. Jadi potensi soft story di masjid-masjid ini sangat besar. Ditambah lagi ada short column seperti di sini, ini ada kolom-kolom kecil yang pendek. Nah, kolom-kolom kecil yang pendek ini menopang kubah yang sangat besar dan berat karena kubahnya sebagian besar masih berupa kubah beton, bukan kubah yang menggunakan baja ringan seperti yang terbaru. Selanjutnya ini ada topographic effect di sini karena masjidnya dibangun di lahan yang berkontur, akhirnya ada kolom yang lebih pendek daripada kolom yang lainnya dan ada kolom-kolom yang
discontinue. Jadi kolom yang atas tidak lurus dengan kolom yang bawah. Jadi semua aspek ini memunculkan adanya kerentanan bangunan terhadap potensi gempa yang besar yang jika terjadi di Malang Selatan itu bisa sangat merusak bangunan. Nah, ini secara keseluruhan evaluasi potensi kerentanan struktural bangunan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masjid di Malang Selatan itu masih berupa gravity only structure yang dia hanya mampu menahan gravity tapi belum seismic resistant structure. Bahkan ada di beberapa masjid ini yang sangat tinggi itu, ini adalah ada 4 masjid itu di mana semua potensi kerentanan struktural bangunan itu berkumpul di dalam satu bangunan. Tapi bagaimanapun sebagian besar masjid itu hanya terdapat 2-3 aspek yang berpotensi menyebabkan kerentanan saat gempa. Selanjutnya adalah aspek arsitektural masjid komunitas. Di sini ada 5 aspek: spatial arrangement, spatial configuration, void solid, elemen vertikal dan horizontal, dan rute dan aksesibilitas dari dalam bangunan keluar. Di sini sebenarnya aspek arsitektural masjid itu sudah cukup baik karena masjid itu tata ruangnya relatif sederhana, tidak ada ruang di dalam ruang baru muncul ke koridor atau muncul ke teras. Di sini hanya satu ruang, langsung dia mengakses ruang luar. Yang kedua adalah konfigurasi ruang. Sebagian besar masjid sebenarnya konfigurasinya seimbang, baik asimetris maupun simetris. Hanya ada beberapa masjid yang karena posisi tapaknya, batas bentuknya itu turut mempengaruhi konfigurasi ruang. Dan konfigurasi ruang yang tidak seimbang itu juga dipengaruhi oleh pembangunan masjid yang kadang bertahap atau incremental. Selanjutnya ada aspek rute dan aksesibilitas. Ini juga sangat baik karena rutenya sangat gampang, dari ruang utama itu langsung ke teras, langsung ke halaman. Jadi mempermudah evakuasi jamaah saat terjadi gempa. Nah, ini yang agak rentan di masjid-masjid ini karena perbandingan dindingnya itu jauh lebih besar dinding yang terbuka daripada dinding yang masif. Dinding yang masif itu yang bisa menahan gempa berupa shear wall hanya terdapat di sisi mihrab, sementara ketiga sisinya itu sama sekali tidak ada dinding shear wall yang bisa mengakukan bangunan saat terjadi gempa. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah evaluasi aspek spasial masjid. Nah, di sini juga sebenarnya sangat baik karena sebagian besar masjid di Malang Selatan itu masih memiliki halaman yang sangat luas. Bahkan halamannya bisa 2-3 kali dari masjidnya gitu. Jadi sangat berpotensi untuk area berkumpul saat terjadi gempa dan juga bisa mempertinggi fleksibilitas saat proses mitigasi bencana. Hanya ada 12,5% dari masjid yang memiliki halaman sempit, juga dia tidak memiliki ruang terbuka di kawasan sekitar. Jadi udah masjidnya halamannya sempit, ditambah lagi dia tidak punya area terbuka di kawasan sekitarnya. Nah, ini jarak antara bangunan juga masih bagus, lebih dari 3 meter jarak antara bangunan masjid dengan bangunan yang lain. Jalan aksesibilitas ke masjid juga masih cukup bagus karena ada jalan raya yang cukup lebar dan jalan lingkungan yang masih bisa dimasuki oleh kendaraan. Jadi secara spasial, secara umum, kawasan masjid yang diteliti itu memiliki area berkumpul yang cukup aman dan aksesibilitas yang cukup baik dan dapat dijangkau kendaraan. Nah, ini adalah rumusan strategi preventif yang aplikatif bagi arsitektur masjid berbasis komunitas. Yang strategi yang digunakan di sini adalah retrofitting, jadi strategi penguatan elemen-elemen bangunan tanpa memugar sebagian besar bangunan lama. Di sini digarisbawahi oleh Prof. Andrew Charleston bahwa retrofitting ini harus tetap memperhatikan aspek fungsional dan aspek estetika, karena kita juga tahu masjid itu punya estetika yang khusus yang berbeda dengan estetika bangunan lain. Ini adalah salah satu strategi. Jadi strateginya ini dirumuskan sesuai dengan kebiasaan dan keumuman tradisi membangun masyarakat. Di sini pada dinding sisi mihrab yang ada potensi sebagai shear wall itu diolah menjadi lebih masif sehingga bisa memenuhi syarat sebagai shear wall yang sesuai dengan standar seismic resistant building. Selanjutnya pada dinding-dinding yang lebih terbuka itu dapat menggunakan
moment frame seperti ini atau brace frame seperti ini, tapi kemudian dilapisi lagi dengan elemen-elemen estetis sehingga moment frame ini tidak menjadikan tampilan masjid seperti bangunan industrial, dan kesannya juga masjid tidak jadi kaku dan tertutup. Selanjutnya untuk void itu menjadikan ada kolom-kolom yang tinggi, slim atau langsing yang lebih kurus daripada kolom-kolom lain, itu bisa mempertimbangkan keberadaan balok-balok kolom-kolom pengaku di sisi kanan dan kirinya yang juga dirancang secara estetis. Sehingga slim columns tadi tidak mengakibatkan kubah itu runtuh dengan cepat gitu. Jadi sempat orang bisa keluar dulu dari masjid baru bisa mengalami kerusakan yang lebih parah. Untuk dinding-dindingnya juga sering ditemukan itu dinding yang terlalu luas tanpa balok dan kolom pengaku. Jadi kalau ada standar di arsitektur misalnya 12 meter persegi itu bisa jauh lebih besar daripada 12 meter persegi, tapi tidak perlu dirombak semua, hanya perlu disisipkan kolom-kolom praktis di sisi-sisi tertentu supaya dinding-dinding itu jauh lebih kuat dan tidak langsung rubuh saat terjadi gempa. Demikian hasil penelitian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.